Alhamdulillah. Saya Herman Kusono, dosen di FKUB, Departemen Obstetrik Ginekologi, di bagian divisi Family Planning, keluarga berencana, akan menerangkan do and don't pada saat pemasangan spiral tapi IUD. Do and don't itu apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus tidak kamu kerjakan. Jadi ini adalah rambu-rambunya, karena bukan ngomong harus apa aseptik itu sudah dilalui, aseptik, notos sudah apa. Jadi nanti kalau kalian ujian lulus OSCE ini masih akan keluar, UKM PPD pasti akan keluar. Kalau keluarnya bisa implan, bisa IUD. Implan dibanding IUD itu adalah kompetensi grade 4. Grade 4 berarti wajib kamu ketahui, wajib. Jadi wajib kamu ketahui itu kita nyampe waktu kalau ujian sekitar 12 menit. 12 menit. Kamu baca soal, terus kamu anamnesis pasien, pemeriksaan fisik, sama skill. Jadi pasien selection ini penting. Pasien selection yang kamu harus kerjakan, harus kamu tanyakan apa? Harus tanyakan adalah hati-hati. Hari pertama, hari terakhir. Kenapa? Kita menghindari pasien ini hamil. Kalau kamu udah tes pack, saya nggak pernah haid dok. Nggak pernah haid ya. Kenapa? Berapa lama? 6 bulan nggak pernah haid dok. Jangan hamil. Ya enggak, kalau dia menyusui nggak haid. Tetapi walaupun menyusui setengah ml harus tes pack negatif boleh dong. Jadi yang harus kamu tanyakan pertama adalah hati-hati untuk menghindari ini hamil atau tidak. Kalau hamil nggak boleh dipasang spiral, kamu gugurkan, kamu di penjara saya, kamu gugurkan. Yang kedua, siklus haidnya ini hipermenore enggak? Hipermenore sebuahnya itu ganti pembalut sampai 7 kali, 8 kali. Jangan pernah dipasang spiral yang non hormonal. Spiral itu ada 2, yang hormon sama non hormonal. Yang rata-rata sih yang non hormonal. Kenapa yang non hormonal tidak boleh dipasang pada saat dia anamnesis keluhan ada perdarahan yang banyak? Karena pemasangan spiral itu menambah jumlah dan menambah waktu. Biasanya dia hari pasang spiral 7 hari. Biasanya 7 hari jadi 9 hari. Biasanya ganti pembalut cuma 2 kali, jadi 4 kali. 2 kali 4 kali. Bertambah banyak, bertambah sering. Sehingga kalau pasiennya hipermenorrea sering, lanjutkan yang lainnya. Itu yang pada saat pemeriksaan fisik yang harus kamu lakukan adalah memeriksa anemia, konjungtiva ya. Jangan ditanya, Bu anemia nggak? Ya nggak ngerti ya. Kamu periksa kok. Tanya ke dokternya, ini dia tanya, dok, maaf konjungtivanya anemia nggak? Kalau dok anemia nggak ya, gimana kamu tanya nggak kamu periksa? Anemia itu adalah numerikal. Kalau ini adalah kualitatif, dicat apa? Nah, jadi enggak berarti pasiennya memenuhi syarat untuk dilakukan pemasangan spiral. Ini dulu, satu pasang spiral. Yang kedua, kenapa sih kok sonde ini melengkung? Dulu di FK, kamu mungkin masih DP ya, dilurusin sama ini nakal kok dilurusin dulu. Kok kenceng ini? Misalnya tanya ke Mas tuh ini kok ya kan saya lurusin anak itu nakal dok, dipelengkung-pelengkungkan. Dia merasa dipelengkungkan oleh kalian, padahal tidak. Aslinya melengkung dilurusin sama dia, tak pelengkungkan lagi, dilurusin lagi. Beda lah. Jadi harus kenapa kok melengkung? Rahim itu nggak ada yang lurus. Ini anterfleksi, ini retrofleksi. Ini anter. Kalau ini retro itu jungkel ke sini, ya, kamu pasang gini, pasti nggak akan tembus. Kalau itu masuknya harus sini, masuk dalam. Kalau retrofleksi kamu pasang antel, nggak masuk pasti, masuk. Dan kamu pasang, pasti akan perforasi terus, bahaya. Sehingga yang harus kamu lakukan pada saat pemeriksaan fisik adalah sebelum kamu memasukkan sonde, kamu harus tahu anterfleksi atau retrofleksi. Caranya gimana?
kamu harus melakukan vaginal pusing. Bu, bisa melakukan penyiksaan dalam untuk mengetahui kedudukan posisi dari rahim ibu atau reaksi. Ya, caranya gimana? Ini kan masuk ya. Sudah tangan kiri biarkan dengan licin, dengan antiseptik masuk gini. Yang ini ke porsio, bukan ke fornix. Kalau fornix tidak atasnya, fornix satu, bawahnya fornix. Ujung jari kananmu menyentuh cervix porsio. Kan di dalam, nyentuh ini. Terus yang sebelah kirimu ini kan kapung, pelvis atau tulang pelvis. Letakkan di sebelah sini, persis di atasnya. Jangan di ini ya. Sehingga pada saat itu kamu dorong, maka ini akan terangkat sehingga yang sebelah kiri itu terasa. Terasa apa? Terasa fundus uteri, bukan terasa jari kananmu, bukan. Kenapa? Beberapa kok selalu kebanyakan terasa jari tangan kanan, Dok. Gimana tangan kanan, Dok? Iya kan, gimana kan? Di pusat ya, terus mau dorong ya. Terus itu kan iya itu, Dok. Apa ya? Di jari kanan. Itu gini. Bukan mesti jari kanan. Jari kanan. Tetap mau jari kanan, tapi logikanya nggak masuk. Terlalu hafalan. Ya, nanti jari sendirinya jari ketemu jari. Ya tak keliru. Oh gini tak berkali-kali ini gini loh. Kalau nyentuh kamu lepas nggak nyentuh. Berarti ini. Nah, yang di bawah ini adalah fundus uteri. Berarti kalau dia ante, berarti kalau nyentuh sebelah kiri, tangan telapak kiri adalah dia anteversi. Kalau anteversi, anteversi sudah masuk. Kalau dia masuk ke kafundograsi gini, sekuat apapun kamu dorong cervixnya, dia nggak akan bisa menyentuh sebelah kiri, masuk ke kafundograsi. Sehingga apa? Sehingga spiralnya harusnya dimasang. Masang bukan kayak megang ular loh, megang ular, snake. Jadi megangnya yang lemes gini, dia begini. Masukin, sudah kamu ukur berapa? Memasang spiral itu nggak boleh sendiri, hukumnya dilarang sendiri. Kenapa kamu bisa kena fitnah? Contoh kamu terus pasang spiral, dia janda, terus pengen nikah sama dokter muda belum nikah nih. Terus saya dia kan asusila sama dokternya, kamu kenal, kamu nggak punya saksi. Ya nggak boleh pasang sendiri. Nggak bolehnya gara-gara menghindari fitnah. Harus dua orang ini bisa kamu pasang gini. Jadi contoh 7 gitu. Jadi ya sudah pasang 7 ini. Ini 7. Ini yang 7 gitu. Yang harus kamu perhatikan do dan don't yang pada saat pemasangan yang paling penting adalah begitu ini masuk ini ya, lihat ya. Kita ini harus bisa rilis, melepas spiral. Ini posisi di fundus, bukan posisi di bawah, di fundus. Kebanyakan menurut ajaran seniormu ya, ini kan sudah notok ini, notok sini toh, ya, kalau lepas. Jadi ajaran seniormu adalah kita harus menarik inserternya. Ini gini ya. Ini inserter, ini tabung. Kita harus menarik tabungnya, inserternya ditetapkan aja. Dipegang keras, tarik tabungnya. Kalau inserternya posisi gini, posisi tidak di pangkal, posisi tidak di pangkal, kamu tarik gini, maka yang terjadi adalah ini turun. Baru lepas ini, nah, lepas di cervix. Kalau lepas di cervix, kamu lepas gini, terus kamu dorong lagi, nggak mungkin dorong pasti gini. Mau gini kan lagi dorong gimana? Kamu udah lepas ini ya. Badan IUD sudah lepas tuh, nggak bisa kamu dorong kecuali belum lepas.
sehingga kemungkinan dia terlepas melalui serviks sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga cara yang paling enak, paling benar adalah inserternya kamu dorong, inserternya, ininya kamu tetapin tabungnya. Jadi ini gini ya. Nih. Inserternya ini kamu dorong, ini kamu tetap, jangan kamu tarik ke bawah, tetap atau kamu tarik ke bawah, tetap atau tarik ke bawah. Contoh ini sudah masih begini ya. Nah, ini tarik ke bawah, tabungnya tarik ke bawah, itu barengan dorongnya, sehingga di luar pasti ini akan gini, nanti akan cepet ya, baru kamu potong 3-4 cm. Jadi jangan sampai ini rilis di daerah serviks. Ya udah, habis itu kamu boleh KIE ke pasien. Itu adalah do dan don't pada saat pemasangan spiral. Dan don't pada saat patient selection itu kamu tanya, kurang lebih berapa lama menjalankan kehamilannya? Saya seminggu aja dok. Jangan dipasang ya. Kamu ngomongin pasien gak ada pasien pasang sakit, seminggu lagi pasti kan sudah. Kok sudah bu? Iya, saya sudah kerja di luar negeri, nanti 2 tahun lagi pulang, saya nggak mau pakai KB. Biasanya gitu. Jadi jangan dipasang IUD, kasih KB aja, KB yang hormonal. Kalau memang shortcut nggak masalah, langsungnya pakai kondom. Jadi itu adalah do dan don't pada pemasangan IUD. Dan itu harus kamu pegang dan kamu hafalkan dan kamu share ke temanmu yang nggak ikut sekarang. Ya nanti OC mantap, kalau kembali lagi kayak gitu, wah berarti gue kuat seniore, guru ngajari ini, seniornya keliru ngajari kamu udah senior, gitu, lebih kuat apa? Praktek yang sebelum UKM itu anak-anak apa? Di les apa yang les itu loh, sebelum UKM itu loh, yang belasan juta itu loh. Lu percaya ke mereka daripada guru berubah lagi. Maksudnya tak jadi sudah benar, bukan beda sebenarnya. Pada saat ujian UKM itu balik lagi apa? PT Kaiso, bukan PT ya. Jadi harus PT, harus ditanyakan ke peserta. Jadi ada pertanyaan. Kalau kamu jawab sendiri tadi itu ujian, di sini pasti dapat A+ untuk yang ini. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai menyampaikan do dan don't pada pemasangan spiral IUD. Saya Heru Wisono, semoga ini ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya di sini perkenalkan, nama saya Dr. Hermawan Wibisono, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertility endocrine reproduction PhD. Saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang di Departemen Obgyn. Saya akan menyampaikan apa itu IUD, kompetensinya di dokter muda itu apa, nanti dokter apa di BPJS itu apa. Jadi yang penting IUD itu adalah alat kontrasepsi, alat KB, keluarga berencana. Salah satunya IUD. IUD dulu itu adalah singkatan, sekarang juga IUD intrauterine devices atau AKDR. AKDR adalah dalam rahim, alat dalam rahim. Dulu IUD itu dari tembaga, dari kupar. IUD itu dulu adalah non hormonal only, tapi sekarang ada yang hormonal. Hormonal yang masuk di Indonesia hanya satu, ya, mereknya ini.
bentuknya ini adalah Mirena mereknya. Ini yang hormonal, satu-satunya di Indonesia yang ada, hanya yang hormonal. Yang non hormonal contohnya yang adalah ini TCU 380A. Ya. Bedanya hormon sama non hormonal apa? Yang pertama beda di harga. Loh, kenapa? Iya, harganya jomplang, gak bisa mana. Kenapa kok jomplang? Karena biasanya pemasangan IUD yang non hormonal itu efek sampingnya adalah memperbanyak darah haid dan memperlama haid itu. Contoh biasanya haidnya 5 hari, pasang IUD jadi 7 hari. Haidnya 7 hari jadi 9 hari. Ganti pembalut biasanya 2 kali, 3 kali, jadi 4-5 kali. Sehingga diciptakan IUD yang hormonal. Hormonal ini efeknya adalah memperpendek haid dan mempersedikit darah haid. Selain itu, dia banyak sekali efek sampingnya. Efek samping yang positif adalah mengurangi nyeri haid, awal haid. Karena progesteron ini, hormonnya adalah hormon progesteron yang berlaku hanya di dalam rahim only. Sedikit sekali yang termasuk ke dalam hepar dan lain-lainnya. Sehingga di dalam rahim dia akan menipiskan dinding rahimnya, sehingga darah haidnya akan sedikit dan lamanya pendek. Yang senang suaminya ini karena jatahnya lebih banyak ya. Jadi itu dulu hormon bentuk IUD. IUD itu efek positifnya apa? Efek positifnya dia bisa menghalangi terjadinya kehamilan sampai 99%. Dan lama, pemakainya lama, mulai 3 tahun sampai 10 tahun tergantung IUD-nya ya. Dan pemasangannya juga sederhana. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya bila non hormonal dia bertambah banyak dan bertambah lama, dan kadang-kadang terasa tidak enak pada saat senggama. Dan efek terberat itu adalah translokasi. Translokasi adalah keluarnya IUD di dalam kafum peritoneum, di dalam perut, yang walaupun terjadi sangat sedikit terjadi ya translokasi, jadi tidak apa-apa. Jadi habis gitu apa yang kita lakukan? Pemasangan itu kita tanya ke pasien. Tanya ke pasien adalah berapa lama dia ingin menunda hamil. Kalau dok saya 1 bulan aja, ya jangan dipasang IUD. Kenapa 1 bulan? Tidak worth it. Efektif sama efisiensinya sangat tidak worth it. Kalau 1 bulan pakai pil aja ya. Kecuali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu baru worth it dengan pemasangan IUD ya. Jadi IUD ini keenakannya, kehebatannya setelah dilepas maka dia tidak akan menghalangi terjadinya kehamilan ya. Kenapa kok pasang IUD sampai 99% tidak hamil? Karena IUD ini bila dipasang di sini dia akan menjadikan tidak bertemunya sel sperma sini ya, sini ini udah masuk ke sini, jadi sperma dari dalam vagina, ovarium mengeluarkan sel telur ini tidak akan bisa ketemu di dalam saluran tuba karena adanya reaksi sini. IUD-nya membuat sperma tidak bisa ketemu sama sel telur di saluran tubanya, sehingga kemampuannya untuk KB itu sangat handal. Jadi patient selection ini sangat penting. Patient selection ini, kenapa kok patient selection penting? Iya, jangan sampai kita memasang IUD ntar efek sampingnya terjadi tubuh ovarial abscess, aneksitis, terus terjadi AUB, abnormal uterine bleeding, dengan haid yang bertambah banyak sehingga dia anemia, memerlukan transfusi, HB-nya kurang dari 6, kurang dari 7 karena profuse bleeding pada saat pemasangan pemakaian IUD ya. Patient selection itu kita tanya mengenai pertama hamil apa tidak. Hamil apa tidak itu wajib ditanyakan ya. Hamil apa tidak dengan test pack, dengan haidnya kapan. Pemasangan IUD itu boleh pada saat haid maupun tidak pada saat haid. Cuma pada saat haid itu kita lebih mempermudah. Karena apa? Karena jelas ini tidak pada saat hamil.
Sehingga kalau pada saat tidak haid harus dengan test pack positif atau negatif, biar kita tidak melakukan kesalahan menjadikan dia aborsi. Selanjutnya pemakaian patient selection itu adalah kita harus tanyakan berapa lama dia pengen hamil lagi, berapa lama dia pengen hamil lagi. Contoh 1 tahun, 1 bulan. Kalau 1 bulan nggak worth it dipasang IUD ya. Habis gitu kita tanya durasi haidnya. Kalau biasanya, dok saya ini banyak dok, 7 hari sampai 8 hari haid dan ganti pembarunya banyak dan banyak sekali darah keluar, kita bisa mengusulkan, kalau dia tetap ngotot pengen IUD, kita bisa mengusulkan IUD dengan yang hormonal, IUD dengan hormon, sehingga dia akan menipiskan haid dan memperpendek waktu haidnya. Itu kita patient selection situ. Setelah anamnesa, subjektif ingin ganti KB atau subjektif ingin pakai IUD, kita anamnesa SOAP, subjektif, objektif, assessment, sama planning. Subjektifnya otomatis pengen pakai KB IUD. Assessmentnya kita singkirkan kontraindikasi pemasangan KB IUD ya. Pada saat objektif physical finding, kita harus selalu memeriksa dengan ini. Untuk meriksa apa? Konjungtivanya terlihat pucat enggak? Kalau tidak pucat, kemungkinan dia anemia, maka kita harus periksa HB. Di puskesmas bisa periksa HB pakai ini. HB kualitatif bukan kuantitatif juga bisa. Sehingga kita tidak memperparah keadaan dengan memperbanyak jumlah darah setelah pemasangan KB IUD ya. Jadi itu patient selection. Habis itu ada tumor enggak? Kalau ada tumor, kita bisa memeriksa palpasi di abdomen. Secara normal, secara palpasi itu rahim tidak boleh teraba di abdomen. Bila teraba, berarti ada tumornya. Tumor itu bisa dari uterus, bisa dari ovarium, bisa dari usus, bisa dari otot perut, bisa dari mana saja tumor itu. Maka kalau teraba ada tumornya, kita tidak boleh memasang. Atau pada saat pemeriksaan kita in speculo, cervixnya berdungkul, rapuh, kita tidak boleh memasang. Karena begitu kita lakukan tenakulum, maka bleedingnya akan banyak dan sulit untuk di stop bleeding pada saat suspek CA cervix. Jadi patient selection itu subjektif, objective finding, sama pemeriksaan HB itu sangat penting untuk menentukan KB apa yang harus dipasang, IUD yang hormonal apa non hormonal ya. Harganya memang tinggi kayak bumi sama langit, tetapi yang hormon yang ini sangat baik karena orang Jawa bilangnya ono rego ono rupo ya. Ada harga pasti ada efek samping yang lebih baik daripada yang tambah harga. Itu yang otomatis terjadi. Sehingga pemasangannya sesuai dengan prosedur yang sudah di SOAP. SOP itu ada prosedurnya detail, otomatis pakai sarung tangan, melakukan higienitas, kasih saffron apa kasih ini, dikasih megangnya no touch, megang ini, megang bersihkan cervixnya, bersihkan ini. Dan yang penting adalah pemasangan ini sonde ini nggak boleh lurus. Kenapa? Karena uterus itu tidak ada yang lurus. Uterus itu dua, antefleksi apa retrofleksi. Kalau antefleksi masangnya gini, ini yang di atas gini, antefleksi. Retrofleksi di bawah gini. Taunya ante sama retro harus dilakukan vaginal touche. Harus. Kalau kamu tidak melakukan vaginal touche langsung disonde, kemungkinan terjadi perforasi uterus. Perforasi uterus tanda awal perforasi, bukan nyeri, bukan. Tanda awalnya itu ini ledos. Ini kan rahim ya. Ini contoh rahim. Terus tembus rahim. Terus tidak ada tahanan. Terus sampai ke mulut, kan? Jadi tidak ada tahanan. Harusnya 7-8 cm ini terus
nggak sampai sini ke katronnya, jauh. Jadi ini sampai di sini saja. Kalau ada tahanan itu berarti tidak terjadi perforasi uterus. Bila terjadi perforasi uterus, maka dilarang melanjutkan memasang IUD. Harus di stop. Kita harus memberikan uterotonika, dikasih Kanek supaya tidak jadi profuse bleeding, dan kita kirim ke rumah sakit bila kita melakukan pemasangan di puskesmas. Ini yang penting, profuse uterus. Jadi sehingga pemakaian VT, vaginal tuse, yang benar untuk melalui anta pareto. Anta itu bila kita ini udah pakai sarung tangan ya, sini aja. Ini nabrak di cervixnya, bukan di fornixnya, di porsionya, cervixnya. Jadi cervix kita dorong sesuai dengan arah cervixnya. Yang sebelah kiri di atas simplicis pubis tulang. Bila yang di kiri ini teraba de, kita lepas yang sebelah kanan, hilang, dorong lagi teraba de. Teraba suatu adalah fundus uteri. Itu bukan jari tangan kanan. Kenapa? Kalau jari tangan kanan kamu meriksa apa? Di antara jari-jarimu ini harusnya uterus. Ingat ya? Bukan jari ketemu jari, keliru. Ya kebanyakan koas, dokter muda sangat sering keliru bahwa ini ketemu jari. Gimana ketemu jarinya? Ya di fornik, di ketemu jari dok. Keliru ya. Tidak mungkin ketemu di antara jarimu itu ada rahim. Itu antofleksi. Bila itu retro, didorong dia akan masuk ke kafum doglasi, ke belakang, sehingga yang sebelah kiri tidak akan teraba apapun, nggak ada teraba. Itu adalah retrofleksi. Sangat mudah, tetapi harus dilakukan, dilatih mengenai VT ginekologi. VT itu vaginal tuse, bisa obstetrik, bisa ginekologi. Rata-rata koas itu terpengaruh obstetrik. Kalau VT obstetrik kamu boleh tanya pembukanya berapa, investment berapa. Kalau ginekologi jangan tanya gitu ya. Ginekologi tanyanya adalah porsinya licin apa enggak, berdungkul apa enggak, rapuh apa enggak, rasa nyeri kiri, aneksa parameter dextrosita, dan posisi uterusnya apa dok, antofleksi apa retrofleksi. Sehingga pemasangan seperti ini, pasang pakai tenakulum jam 11 atau jam 1, pakai sudah ini ya, ini tenakulum namanya, tenakulum. Setelah kamu kasih antisepsis, kasih iodin apa kamu klem, kamu lakukan sonda di sini 7 cm. Ingat, pemasangan spiral tidak boleh kamu lakukan sendiri, harus dengan asisten dimanapun kamu berada. Kenapa? Ini nanti menimbulkan fitnah. Pasiennya suka sama kamu difitnah, oh ini melakukan seksual harassment ke saya, kamu nggak punya saksi, maka kamu akan dipenjara kalau nggak dapat saksi. Jadi harus ada asisten perawat ataupun bidan yang mendampingi kamu. Sehingga setelah 7 cm ini kamu pasang di 7 cm nya. Ini ada tulisannya 7 cm. Kamu pasang di 7 cm ya, 7 cm. Terus habis gitu kamu melakukan ini masukkan ke sini, terus baru kamu dorong ini. Lepas rilis IUD itu harus di fundus, bukan di cervixnya. Kenapa? Kalau di cervix maka kemungkinan lepas itu semakin tinggi. Lepas di cervixnya, lepas ke dalam vaginanya, sehingga harus di fundusnya. Cara melepas fundusnya apa enggak, itu gampangnya adalah ini ada dua, ini tabung sama inserter. Tabungnya ini gini, pada saat 7 cm kempok ini udah, ini inserternya kamu dorong, tabungnya kamu tarik. Dorong, jangan ditarik ke dua-duanya. Kalau ditarik dua-duanya maka lepas di cervix, menyebabkan kemungkinan lepas lebih banyak daripada di fundus. Ada pertanyaan? Stop. Nama saya Sofia, dokter. Izin bertanya, ini biasanya ditanyakan sama pasien, kira-kira pemasangannya itu nyeri atau enggak? Terus kalau misalnya nyeri, kapan harus ke dokternya, kapan harus kontrolnya?
Kalau ada pasien bertanya apakah itu nyeri apa enggak, dokter nggak boleh berbohong. Ya nyeri kayak digigit semut, nggak nyeri terus, nggak nyeri pada saat gigit semut adalah pada saat tenakulum ini menjepit pertama kali di daerah serviks. Kaget tak? Itu nyerinya. Sama perasaan tidak enak mengganjal pada saat ini dimasukin ke dalam vagina, dan pada saat spiral masuk ke dalam uterus rasa tidak enak, ganjil atau suatu hal itu wajar. Jadi kalau pada saat itu termasuk relatif nggak nyeri, tetapi kita nggak boleh ngomong nggak nyeri, tergantung ambang batas nyeri pasien itu. Kampanye yang nyeri kayak di semut merah gitu. Bukan semut kerangang yang gede itu, bukan semut merah yang kecil. Ya, pertanyaan bagus. Dari lumayan banyak sih dok yang udah pasang KB, tapi ternyata setelah itu masih hamil. Itu ada kemungkinan salah di pemasangan KB-nya atau seperti apa? Ya. Walaupun ini sampai 99%, tetapi ada yang hamil dok. Ini kenapa yang salah masangnya, salah pasang itu salah siapa? Bukan salah bunda mengandung, bukan. Jadi otomatis hamil apa enggak itu hak prerogatif Allah, Tuhan. Sehingga apapun jenis kontrasepsi program KB itu tidak ada yang 100%. Walaupun MUW steril, nggak mungkin dia bilang 100%. Paling 99,99. Karena 1% itu haknya yang atas. Ada juga potong benar, potong sudah tetap hamil. Kenapa hamil? Ya Allah berkehendak. Kalau kun ya fayakun, nggak ada yang tidak, katanya Allah, nggak ada yang mustahil menurut Allah. Ya, saya bagus. Tanya dokter, mungkin ini terkait dengan pengecekan secara mandiri dari IUD-nya. Situ saya masih sedikit bingung sih dokter untuk waktu belajarnya, kayak kira-kira kapan waktu mengecek IUD-nya secara mandiri, terus juga bagaimana cara mengeceknya seperti itu dokter. Ya, pertanyaan bagus. Ngecek secara mandiri, IUD mandiri. IUD itu dipotong, punya tail. Ini sekitar 15 cm tailnya. Dipotong 3-4 cm keluar dari serviksnya. Ada tailnya, ekornya. Otomatis kalau mau ngecek secara mandiri, pasien harus berani memasukkan jari tangannya ke dalam vagina sendiri. Posisi jongkok, kamar mandi jongkok, dari sabun kasih apa, masukin. Harus terapet tailnya. Ngeceknya bukan setiap hari. Kalau setiap hari itu bahaya, ayah melakukan hal-hal yang lain. Ya, jadi ngeceknya ya cukup 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Atau ada keluhan, nyeri dan lain-lain. Terapa ini tailnya. Kalau nggak terapa baru ke posesuan, baru di USG. Nah bagus.